Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Aspek Eksternal Ekonomi dalam Studi Kelayakan Bisnis, yang beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Widya Andina. Yang kedua ada Alia Rahma Putri. Yang ketiga ada Yola Oktavia. Yang keempat ada Desi Suryanti. Yang kelima ada Vina Febrianti. Yang keenam ada Anissa. Baiklah, slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Widya Andina. Aspek eksternal ekonomi dalam studi kelayakan bisnis. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif. Dari perspektif yang lebih luas, usaha yang layak haruslah membawa dampak positif kepada banyak pihak tanpa terkecuali, kepada masyarakat dan khususnya pada pemerintah. Secara umumnya, dari sudut pemerintah dan masyarakat, dampak positif sebuah usaha yang dominan adalah dari aspek ekonomi dan sosial. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari berbagai sisi, seperti yang pertama ada sisi rencana pembangunan nasional, yang kedua sisi distribusi nilai tambah, yang ketiga sisi nilai investasi per tenaga kerja, yang keempat hambatan di bidang ekonomi, yang kelima ada dukungan pemerintah. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Yola Oktavia, saya akan menjelaskan aspek eksternal sosial dalam studi kelayakan bisnis. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralistik dan kompleks sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Berikut peran perusahaan. Yang pertama, perusahaan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks. Yang ketiga, perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, opini, sikap, pendidikan, dan gaya hidup masyarakat. Perusahaan memiliki tugas melaksanakan kegiatan yang bermacam-macam seperti penelitian, penyediaan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas SDM, dan melaksanakan ahli teknologi. Baiklah, saya Vina Febrianti. Saya akan menjelaskan bagian dari aspek eksternal politik dalam studi kelayakan bisnis. Dalam mengkaji kelayakan bisnis, aspek politik perlu dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik dan saat berbisnis dibangun dan saat implementasikan tidak akan mengganggu sehingga mendirikan usaha menjadi layak. Dan jaminan pemerintah untuk menciptakannya akan dinilai sebagai hal yang positif oleh pasar karena akan memberikan jaminan terhadap keamanan dan iklim usaha yang kondusif. Sebaliknya, hal-hal yang bersifat negatif atau buruk dinilai sebagai hal yang tidak mendukung dan akan mendatangkan kerugian di dunia investasi. Jadi jelas bahwa aspek politik pemerintah secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh di dalam dunia bisnis. Semakin kacau kondisi politik suatu daerah atau negara akan berdampak makin kacau pula di dunia bisnis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Suryanti. Saya akan menjelaskan aspek eksternal politik. Antara lain, yang pertama itu ada sebagai alat pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Nah, yang kedua itu ada sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Nah, yang ketiga ada mencegah potensi sumber daya anak di sekitar lokasi proyek agar tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, dari itu semua, di sini peran pemerintah dalam mekanisme penyampaian produk dari produsen ke konsumen itu sangatlah besar. Campur tangan pemerintah juga tidak dapat dihindari pada setiap tahap dalam rangkaian kegiatan produksi. Di sini pemerintah juga memiliki otoritas dalam peraturan atau tata niaga. Peran pemerintah tersebut sangatlah dominan dalam penciptaan kesempatan dan ancaman terhadap kelangsungan bisnis, seperti pemerintah dapat berperan sebagai pelindung adanya praktik tidak sehat dalam berbagai kegiatan bisnis
yang muncul dari luar. Pemerintah juga memberikan bantuan seperti modal dan peralatan. Nama saya Alia Rahma Putri, NIM 1903041157. Saya akan menjelaskan tentang implikasi studi kelayakan bisnis, permasalahan permintaan konsumen dan penawaran produsen, serta bentuk-bentuk pasar. Maka, tugas analisis dalam melakukan studi kelayakan bisnis itu dari aspek pasar berupa: 1. Mampu menentukan produk atau jasa yang akan disajikan, benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. 2. Mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih, baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. 3. Mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen, yaitu produk yang dijual, serta pergerakan kemampuan produsen pasar. Nah, selanjutnya analisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan kuantitatif dengan maupun kualitatif. Yang selanjutnya, selain PLC, analisis hendaknya mampu memberikan informasi tentang pangan pasar, produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing baik untuk saat ini, mampu perakiran ke depannya. Nah, menurut saya segitu tentang implikasi pada studi kelayakan bisnis. Terima kasih. Nama saya Anissa, saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan teman-teman sebelumnya. Gagalnya pengusaha di awal usaha itu karena tidak mampunya merancang perencanaan bisnis dengan baik. Begitu kita memasuki dunia bisnis, banyak hal tak terduga akan muncul, dan kita sendiri belum tentu tahu apa yang harus kita lakukan. Dari studi kelayakan bisnis, aspek ekonomi, sosial, dan politik dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu bagaimana kondisi ekonomi, serta peran pemerintah yang dapat menunjang rencana bisnis. Yang kedua itu bagaimana kondisi sosial yang saling mempengaruhi rencana. Yang ketiga itu bagaimana aspek politik yang akan berpengaruh pada rencana bisnis. Yang keempat, hasil analisis terhadap elemen-elemen ekonomi, sosial, dan politik. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan ini mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.